sekarang yang tadi saya bilang 95 saya gabung di Vespa Anti Club. Mungkin klub tertua di Indonesia. Saya bangga sekali di situ. Register saya 071 kan. 071. Ya sekarang udah hampir di Bandung saya udah 5 ribuan, 6 ribuan ya. 7 hiji. Kedang kuat berarti. Itu dari tahun 9 saya 95 Kang. 95. Oh. 95 saya. 95 saya gabung waktu itu SMP kelas berapa lah saya teh. Oh, SMP udah ikutan. SMP saya ikut. Pertama saya daftar di Vespa Anti Club Pusat di Ciroyom. Itu saya diarahkan harus karena domisili saya rumah di Cijerah. Jadi saya diarahkan ke VAC Bandung Barat. Waktu itu di Jalan Bojong. Itu daftar saya masih ingat Rp12.000. Edan. Celana saya masih pendek. Berarti masih celana biru ya? Biru. Masih celana biru udah masuk Vespa. Vespa Anti Club. Anti Club Indonesia. Vespa Anti Club itu berdirinya kapan sih Kang? Kalau boleh tahu. Oke. Vespa Anti Club berdiri 93 tanggal 28 Oktober, didirikan oleh ada pendiri-pendiri yang buat saya Elven Dottore ya, maksudnya pendiri yang memang buat saya itu legend semua. Alhamdulillah saya masih ada dan sebagian memang sudah almarhum. Saya bangga bisa ikut gabung di satu klub yang saya banggakan. Dan memang ada satu situs yang mengangkat bahwa klub yang berpengaruh di 4 klub berpengaruh di Indonesia termasuk ada Vespa Anti Club di situ gitu kan. Jadi saya kebanggaannya memang kekompakannya, kekeluargaannya udah jangan ditanyakan lagi gitu kan. Buat saya ya kecintaan saya terbentuk saat itu memang di Vespa Anti Club dan terbentuk hobi saya di situ dan banyak yang tidak tiba-tiba otodidak saya yang sampai sekarang saya punya divisi gitu kan. Yang di blok-blok maksudnya kan ada divisi touring. Saya kebetulan megang divisi Hell Rider. Hell Rider itu seperti apa Kang? Hell Rider tuh di freestyler. Jadi Vespa freestyle gitu. Betul. Jadi saya punya tim di Vespa Anti Club. Kalau misalnya ada event-event, selalu saya bikin otodidak ataupun acara yang dadakan yang bikin orang surprise aja. Maksudnya motor mau di jumping, wheelie. Saya ada tim buat masuk ke lingkaran api. Pokoknya jadi hell driver aja. Hell driver. Jadi di PAC juga, VAC, Vespa Anti Club. Vespa Anti Club itu ada divisi juga ya? Ada divisi touring, divisi rider, divisi ekonomi. Jadi memang sudah ada. Karena saking besarnya kita punya klub kan ya. Dan berbagai cabang di Bandung saya udah berapa cabang? Bandung Timur, Bandung Barat, Selatan, Utara, Kabupaten, Cimahi, belum di luar kota, belum Sumatera. Gitu kan. Alhamdulillah lah Vespa Anti Club buat saya klub terbesar gitu. Yang saya untuk Vespa besar lah gitu. Jadi dari 93 seberapa tahun ya? Saya 95. Kalau itu memang 93 udah hampir berapa puluh tahun. Saya umur kan saya kelahiran 4, umur 26. Berarti 25. 27 ya? Oh, saya 27 benar, saya 27 berarti 26. 26 tahun berarti. 26 Ya. tahun di PAC. Di DPR. Enggak PAC-nya berarti 30-an ya? 28 tahun. Iya. Berarti 28 tahun berkarya di Indonesia ya. Betul. Komunitas PAC itu. Ya. Ini kru kita juga ada sebetulnya. Bapaknya itu salah satu dadangkot Vespa juga. Wes. Di Malang kan? Garut. Garut Malang. Oh, Garut. Oke, Kang saja. Pokoknya banyak lah. Garut. Ada itu. Ya. Pokoknya Pak Soleh. Oh, Pak Soleh. Almarhum. Pak Soleh mah 001. Pendiri. oh, Mantap. Itu 001 Soreang. Pak Soleh itu juragannya besar. Itu Ya, 001 registernya. Wih, Dan itu memang Elven Dottore kita gitu kan, pendiri kita. Ada berapa orang? Kang Soleh, Kang Aki, Kang Dodo, itu banyak gitu kan ya. Almarhum udah almarhum ada berapa lah gitu. Buat saya itu senior saya gitu. betul. Terus rata-rata gini Kang, rata-rata mereka itu memang mencintai motor Vespa juga ya? Betul. Atau memang jadi diajang ajang bisnis juga nggak di anak-anak PAC? Sebetulnya kalau di satu klub kita memang diwajibkan harus punya
unit Vespa. Vespa. Karena itu pertama kita menunjukkan bahwa kecintaan atau memang satu syarat mutlak utama Iya. untuk ikut klub kita gitu kan. Vespa Anti Club pertama harus punya Vespa. Dan berbagai macam seri pun asal Vespa. Nah, kalau misal maaf nih, kalau misal Vespanya yang Buluk lah, panjang. namanya runtak gitu udah gimana? nah, ini kita harus mengedukasi dengan judulnya Vespa Anti Club itu sangat besar maknanya. Ya. Vespa Anti Club berarti dia harus memuliakan, bikin dia punya story-nya memang anti. Bukan saya membedakan di sini, punten buat penghobi ekstrim, karena kita dengan nama besar kita Vespa Anti Club sudah jelas, karena kita ada ERT bahwa kita berpedoman melestarikan bahwa kecintaan kita untuk kembalikan Vespa itu seperti ya semula gitu kan, keorsinilannya gitu kan. Sekalipun memang agak sedikit berubah tuh paling di PC Racing. Itu memang di dunianya balap, dunianya kencang, gitu. Itu ada kita divisinya. Harus bisa menyesuaikan dengan ya, cuman kalau untuk rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang hobinya ekstrim, mungkin tadi yang dibilang ekstrim di Vespa Anti Club sampai saat ini bukan tidak ada, memang kita untuk anggaran dasar rumah tangganya itu tidak ada. Jadi syarat utama mutlak pertama keoriginalan motor, lampu depan, kita punya surat izin mengemudi, kelengkapan kita punya surat-surat itu diutamakan saat meregistrasi untuk menjadi anggota baru. Belum lagi ada sedikit orientasi yang dimana biar kita punya kekompakan, kecintaan bahwa di sini ada sedikit bukan jadi bukan jadi ospek atau apa, memang biar lebih erat gitu. Biar lebih erat itu memang ada kita hukum adatnya harus ya berlumpur-lumpur ria, ketawa wila itu memang jadi hukum adat buat kita lah gitu. Nih Kang, selama bergabung di komunitas PAC gitu kan, ada nggak hal yang menarik ya, Kang, yang pernah Kang rasakan, atau itu selama touring lah, atau selama jual beli ibaratnya motor Vespa gitu kan, ada nggak Kang? Menurut saya sangat banyak sekali. Saat saya bergabung di Vespa Anti Club, satu kelebihannya apa? Saat Akang pergi ke satu kota, saat Akang pergi ke yang kota itu belum pernah kita jamah, tiba-tiba motor trouble. Kita share di Facebook saja, ataupun di grup Vespa Anti Club, ataupun di Facebook aja. Saya waktu kejadian di Purwakarta yang agak pelosok, saya share, punten rekan-rekan Vespa Anti Club, saya ada trouble. Di situ uang tidak berguna, Kang. Sekalipun Akang bawa uang, Akang mau beli di mana itu spare part? Betul nggak? Itu menurut saya ya disitulah gitu kan, saat kita butuh uang sudah tidak bisa digunakan, hanya saya punya satu buah genggaman handphone yang bisa saya share, itu dalam hitungan kurang dari 1 jam, saya tidak kenal, padahal dia anggota Vespa Anti Club juga, karena begitu banyaknya ribuan kan, dia menghampiri dengan bawa spare part yang saya perlukan, itu kan buat saya satu kebanggaan, ya, motor tua yang harusnya megat truk, megat mobil dengan lama, butuh waktu gitu kan karena agak pelosok. Mereka datang dengan bangga bahwa, wah, orang bisa panggil jeung Erik Berebet, cenah. Urang mah lain naon, urang mah biasa wae gitu kan. Ada satu kebanggaan, bukan berarti saya up ya di sini, saya hanya mungkin buat mereka ya saya mah biasa wae, mungkin orang mah biasalah, jelema biasa gitu kan. Tapi malah dia ikut selfie. Ya buat saya orang bangga butuh onentil gitu kan. Manehna bawa kuil, bawa spare part gitu kan. Ayo pangamuduna aja. Pangamuduna manehna kalau minum selfie bawa barudakna, ya berebet di dieu cenah. Saya jadi malu gitu. Akhirnya kan, bro, maneh mun ka Bandung kabaran urang. Saya utang budi, dia nggak mau dibayar, dia kasihin dia punya spare partnya. Kurang dibayar, maneh nggak mau, dia nggak mau dibayar. Udah Kang, saya bangga Kang, main dulu ke rumah, malah saya diajak makan gitu kan. Istirahat dulu di sini Kang. Nah itulah. Jadi Vespa tuh ada satu moto, satu Vespa 1 juta saudara. Bahkan jangan ngomong klub. Akang pakai Vespa. Saat berpasangan dengan Vespa lain, kalau tidak membunyikan klakson, saat orang klakson paeh, manggut. Saat manggut pasti ngomong tanggal 5. Tanggal 5
Oh, tanggal 5. Halo. Ya ini tanggal 5 kan. Say hi. Masih say hi. Dan lucu-lucunya sekarang Vespa udah diminati banyak perempuan. Ya. Banyak perempuan yang sudah minat Vespa. Saya selalu mengedukasi ke perempuan-perempuan gini. Lu mogok pakai Vespa jangan takut. Lu buka tepung simpen pinggir jalan diam. Ada berbagai macam karakter penghobi Vespa, tapi pasti rata-rata akan diam sekalipun dia nggak bisa menanyakan. Ada apa? Kenapa? Perlu dibantu? Sekalipun dia nggak bisa, yuk step, yuk atau apa? Betul. Dan itu udah menjadi buat saya tuh punten. Hanya di Vespa yang seperti itu. Mungkin di klub-klub lain, maaf, ya ini bukan berarti ini yang saya rasakan. Kamu punya satu brand, punya besar nama, tapi masih arogansinya masih tinggi. Padahal itu motornya mahal loh, saya nggak akan sebutkan. Udah ratusan juta. Saat kamu ada trouble, coba kamu pakai Vespa, diam aja di pinggir, buka tutup tepung mesin, ke bawahin, kamu megang kepala gini. Karena orang bisa ngomean, orang mau kotor, orang ngetes. Kan enon, apal kan? Padahal orang bisa ngomean, bisa di situ untuk dia buka bersihin, wah ini busi, aduh nuhun bro, gitu kan. Bersih, gitu kan. Kalau liciknya, karena saya pengen ngetes kecintaan seseorang untuk ternyata memang persaudaraan Vespa luar biasa. Tidak melihat dia kita punya color apa. Orang komunitas, orang klub letik, klub gede nggak ada. Karena Vespa itu udah jadi saudara. Saat Akang cobalah pakai Vespa keliling Bandung, berapa kali Akang angkat tangan saat ketemu lagi pengguna Vespa lain. Jangan ngomong mogok. Itu kedekatan kita sudah terbentuk di situ. Nah, terus kalau misalkan ya untuk balik lagi ke PAC ya, tadi belum kepikiran. Kalau misalkan nih Vespa yang terbaru kayak Matic gitu, diperbolehkan ya, maksudnya bisa nggak tuh gabung ke PAC? Untuk Vespa Antikip selama dia punya brandnya Vespa nggak jadi masalah. Piaggio, apapun, karena yang baru kita ada. Nah, karena kawan-kawan saya pun ada yang pakai gitu kan. Bahkan salutnya yang punya Piaggio juga selalu sopan gitu. Halo, ya kita juga say hi gitu kan. Jadi itulah kelebihannya Vespa tuh udah menjadi, kalau Akang sudah pakai Vespa tuh jadi satu, kamu akan punya saudara banyak yang kamu tidak akan tahu. Di daerah manapun. Kamu main ke pulau manapun, kamu cukup cari yang pengguna Vespa, kamu bisa tidur di situ. Jangan ngomong makan, kasihan dia. Tapi tidur saja kamu sudah bisa. Betul. Itulah Vespa gitu kan. Vespa sudah meleburkan semua jabatan, tingkatan gitu kan, suku, ras. Itu kita terlebur di situ udah jadi kita saudara gitu kan. Mungkin pemersatu bangsa teh tah ieu. Iya. Lain nu kararieu pemersatu bangsa teh. Itu bisa jadi untuk penghobi otomotif Vespa itu sebagai pemersatu, setuju sekali. Karena kalau akang-akang yang belum pernah merasakan, rekan-rekan coba pinjem dulu, jangan pernah beli. Pinjem dulu. Omat, saya satu pesan, saat mereka manggut, kasih juga manggut. Saat mereka klakson, kasih juga klakson. Saat mereka lambaikan tangan, apa salahnya kita lambaikan tangan? Karena kenapa? Itulah kecintaan kita sesama penghobi. Betul. Gitu kan. Dia tidak akan melihat siapa saya, biarpun saya pakai seri yang langka, seri yang tua, dia pakai yang buat saya ya itu banyak serinya, tapi dia menghargai, saya akan lebih menghargai. Tapi kadang siapa duluan? Halo, kadang saya duluan. Itu kan satu. Mungkin yang di sebelah samping-samping kita dia akan, oh, terus ketemu lagi depan, oh, itu akan, oh ternyata Vespa kedekatannya luar biasa. Jadi memberikan contoh juga ya ke pengguna motor yang lain. Betul. Ya. Jadi pesannya jangan hanya pecinta Vespa saja, no gitu tekuna kabeh memakai motor gitu. Kawe kararian. Tidak akan ada permasalahan. Iya, di jalan mau aman. Mau loba rudet dingin jalan. Pakai motor Supra, kieu, Grand kieu, Kudu kitu kudu mah. Gede ya. Gede sambil alengan. Sup angin bekah cenah kanan. Aing mah teh sengklek kieu tah. Tapi keren sih, maksudnya mungkin memang mungkin komunitas dari motor klasik juga kebanyakan seperti itu ya Bang Arif. Contoh kayak misalkan C70 juga sama, mungkin kebanyakan seperti itu. Tapi mungkin Vespa lebih lebih kuat persaudaraan. Ikatan persaudaranya. Tapi memang betul juga kan ketika kita mencintai motor tua, itu tidak jauh sama silaturahmi. Betul. Yang saya rasakan seperti itu, Kang. Saya
memiliki motor C70 itu udah lama gitu kan. Terus setelah saya memiliki, oh ternyata banyak keluarga dari klub ini sampai saya ibaratnya sampai seperti ini dan dikenal pun ya alhamdulillah gitu kan. Dan bisa karena kekerabatannya motor tua itu hebat sekali. Iya, motor tua ya, termasuk. Pokoknya manges motor kolot di Bandung edan, barometer. Barometer. CC saya dulu C70 tuh apa itu teh yang di Lengkong teh? BOG. Itu teman-teman saya semua karena kita bareng-bareng kemana-mana Ginda dan lain-lain itu banyak sekali karena C70 itu memang rekanan kita saat karena di IMI bareng. Iya. Di IMI bareng Vespa Anti Club, C70 BOG karena legendnya untuk Bandung untuk C70 saat itu BOG. Itu rekanan kita. Bahkan sampai sekarang saya masih dekat di Lengkong kita masih ketemu say hi karena keakraban kita memang waktu itu zaman 97 98 di Dago tuh VAC, BOG itu semua ngebaris kan. Iya. Itu buat saya itu satu kebanggaan karena barometernya motor-motor tua dihidupkan buat saya itu Bandung luar biasa. Berarti memang ruang lingkup motor klasik itu masih etetekan ya sebenarnya. Kemarin juga kan kita sempat mengundang tuh Kang Aris sama Kang Irwan dari BOG. Oke. Gitu. Sekarang ternyata temannya juga ini ya masih pokoknya mah jauh ternyata keneh ternyata. Bandung Bandung dukdak bisa. Betul. Nih karena berbicara mengenai motor Vespa ini sudah terlalu dalam sekali gitu kan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kembali ke laptop, HP. Nih, Kang Erik nih kan, menurut informasi nih, informasi yang saya dapatkan dari laut. Karena Mang Dragon ini banyak sekali intel. Informasi naon ya. Ini ya. Aduh. Yang harus dipertanyakan apakah betul atau tidak. Betul sekali. Kang Acan nih jawabnya. Betul sekali. Naon lah ya. Nih, Kang Erik ini kan pernah terjun di dunia entertain. Wih, oke. Sebagai preman pensiun. Pensiunnya teh kunaon eta teh? Oke. pensiun apa namanya? Oke. Enggak sih Kang, gini. Kan terjun di dunia entertain nih kan. Cerita awalnya seperti apa sih Kang? Dari ya kan yang saya tahu terus cerita dari Kang Erik ini penghobi motor tua, terus masuk ke klub, terus kerja lah gitu sampai sekarang jadi seorang yang ibaratnya public figure. Waduh, masih jauh. Entahlah, era Leuwih Edan loba. Dikenal banyak orang lah gitu. Mungkinnya dikenal nah, ini banyak ceritanya orang. seperti apa nih Kang? Nah, kembali lagi sebetulnya saya di dunia kemarin diajak di Premansin sebelumnya bukan di Premansin dulu. Pernah dengar ada film Bike Boy? Bike Boys. Bike Boy itu kan menceritakan klub-klub besar juga dan termasuk Vespa diangkat. Ya. Saya di situ ikut Vespa juga dan saya megang juga unit juga, saya megang juga kamera yang harus dipegang di unit juga. Karena Bike Boy sama Preman Pensiun itu masih satu PH ya. Satu PH, betul. Satu PH ANP kebetulan yang bikinnya Juragan juga, Aris Nugraha. Akhirnya kita sudah tidak asing mungkin ya, muka saya sudah tidak asing. Saya mungkin punya ya ada kawan-kawan saya di senior-seniornya Preman Pensiun juga. Saat itu pas ada pemilihan 5 saya tidak menawarkan, cuman Kang badai nggak gitu kan? Ya saya alhamdulillah gitu kan bisa gabung di satu buah film yang buat saya renyah, bisa diterima di semua kalangan ya. Betul. Itu kehidupan sehari-hari yang mungkin buat saya nikmat gitu kan, tidak jenuh. Itu realita kehidupan lah gitu kan. Betul. Alhamdulillah jadi pertamanya saya memang dari Bike Boy, film lebar gitu kan, layar lebar selang berapa waktu larilah di Preman Pensiun, saya ditarik dan kebetulan di situ memang ada sedikit bukan sedikit, hampir rata-rata hobi saya juga bukan di motor juga, saya ikut bela diri juga yang buat saya banggakan, tarung derajat ataupun istilah dulu boxer. Nah di situ banyak senior saya, pelatih saya ikut bergabung di Preman Pensiun gitu kan. Mungkin saat di Preman Pensiun ini banyak salam olahraganya nih, gitu kan, ataupun fight-nya saya ditarik gitu kan sama senior-seniornya untuk diajukan ke produsernya, ini cocok buat mungkin melawan A, B, C
saya kurang paham, yang jelas saya ditelepon untuk ikut casting, nanti perannya ini untuk lawan ini. Ternyata yang saya lawan tuh pelatih saya senior. Dan dilawan senior, tuh dilawan orang nggak eleh. Pokoknya mah judulnya di Prima Sieun orang mah nggak eleh. Sieun gitu. Pokoknya di Prima Sieun saya jadi Bari si kontainer. Saya melawan kulkas 2 pintu. Ternyata kulkas 2 pintu ini pegangannya Kang Darman. Kang Darman ini kan orang bela diri. Itu udah senior saya di tarung derajat. Udah jangan ditanya. Cuman satu sih saya yang agak ngeganjel karena sensor film edan ari kanu melo-melo anu kercipok-cipok di up urang keur disiksa itu akang-akang percaya nggak? Saya bikin satu adegan dihajar itu nyaan asli itu saya pakai lutut, saya cedera 1 bulan nggak dirasain tuh. Sampai sekarang nih saya neken punggung ini karena saya masih agak ngilu. Itu dihajar sama Kang Darman itu saya 3 kali angle ya, dari angle depan, samping, atas dengan gerakan tumpukan lutut yang sama. Saat saya jatuh dihajar. Itu tanpa ada peran pengganti ataupun itu istilahnya teh stuntman. Itu orang dihajar asli. Memang lucu gitu kan. Memang ya kita sudah mungkin anggapannya kita sudah terlatih. Memang kita jatuhan ataupun tahanan ataupun menghindar itu sudah terlatih, tapi kan memang nyeri dihajar dan ngahajarna pelatih gitu kan. Itu ngabarayang jelema nu ngarti bela diri ngahajar urang ningali urang awak segede kieu atoh dengan berapa angle terus kan si kameramen atoh Kang keren dari muka Kang keren dari atas aing jadi korban gitu gitu kan. Dan yang parahnya di TV tidak ditayangkan. Padahal itu memang realita yang mungkin saya tidak terlalu kasar, maksudnya kenapa harus, itu memang kehidupan gitu kan. Beda yang bikin anak jadi harus punten gitu kan, melihat adegan-adegan mesra. Betul, di kasur. Budak kurang telah laki gitu bro, rek diajarkan gitu, nggak sih nomor realnya. Iya, dan memang di jalan kita untuk laki ini nggak jauh gitu, kalau ada geser kita udah siap. Pasti. Bukan berarti kita mengajarkan kekerasan, daripada anak saya harus melo-meloan di kasur gitu. Betul. Kan. Udah kamu ikut bela diri karena untuk menjaga kamu melawan di luar seperti apa gitu kan. Kehidupan di luar itu kita jalanan apalagi gitu kan, kita tidak bisa menggambar di depan berapa detik kita di depan kita nggak tahu. Dan itu totalitasnya dan bisa aja. Kalau kita misalkan melihat di balik produksinya itu ngeri pisan sampai ke nyeri sebulan. Sebulan orang nyeri anjir gelo tulang punggung. Diajar ke tuur tak buat Bang Darman ya. Bang Darman nanti orang mau bisa jarek kan Urang disikat edan dia gerakannya. Darman itu umurnya memang sudah tua, tapi dia punya power yang kuat dan skill yang luar biasa. Kita tidak bisa gitu kan. Itu tungguan kolot gitu. Tungguan lebih kolot teh Darman. Mas. Nanti kita klarifikasi undang ke Mang Dragon. Bang Darman ya, pasti. Dia korban ya. Korban sih Kang Darman ya. Cangkeng nawe. Aduh, ngeri pokoknya. Ya betul, itu totalitasnya kan. Kalau misalkan kita lihat di TV gitu kan, di televisi gitu kan. Tapi tidak kalau lihat aslina ngeri sampai Kang, saya jadi kalau itu mah betul-betul buat saya angle maksudnya kelihatannya kayak biasa, padahal kalau udah lihat gini aduh dibanting dihajar kita dihajar. Cuman memang ke arah muka itu memang dilarang, tapi kalau ke body ya kita udah biasa. Dan memang kita udah latihan udah biasa. Jadi mereka udah tidak kaku saat memperagakan bahwa sebagai seorang pelatih ke bawahannya udah biasa gitu kan. Saat kita nendang ke body udah bak gitu kan. Menurut dia udah biasa, jadi cek manehna mah biasa dah. Angger aing awak segini ini. Aya gerina dan jelema dengan 3 kali berurut bersamaan, gerakan yang sama dengan angle yang berbeda tapi dalam posisi sama, ya eta dihajar mah nyeri we. Beda jelema. Dan mending kayak nyerina. Nyerina dihajar kontainer ge ternyata nyerinya. Jangan bro, eta dihajar ku elep we. Eta mah kereta api. Anjir. Jadi memang Kang Darman itu memang dia tuh praktisi bela diri memang. Jelas. Betul, ya? Itu memang udah sabuk hitam. Sabuk hitam. Saya masih jauh. Udah skillnya udah senior banget itu. Jadi untuk informasi Kang Erik ini berperan sebagai Bari ya. Bari saya di Prima Pensiun 5. Bang Edi. Jadi anak buahnya Bos Edi. Bos Edi ataupun Mas Bon. Pendiri Ekstasi Indonesia. Gitu kan. Nih Kang, tahun berapa itu Kang mulai masuk ke PH itu?
kemarin ya itu masih masih tonton ini 2021. Ya sebelumnya memang 2020 saya masih di Baik Boy itu nggak tahu 2020 atau 2019 ya. Pokoknya tahun-tahun kemarin lah Baik Boy. Itu saya masih turun gitu kan. Itu di adegan itu aja kan yang ngerasa ya edan pisan gitu perasaan, atau ada nggak adegan yang lain gitu kan? Memang tema saya di saat itu memang peruntukan untuk menghancurkan Darman dan anak buahnya. Jadi memang saya fokusnya untuk dia hancurkan itu. Ternyata saya yang hancur gitu kan. Yang di itu kan yang di gang ya, yang di gang. Di gang. Itu di gang hancur dulu kulkas 2 pintu. Lalu saya ketemu di lapang ataupun di Dago waktu itu saya ketemu sama Darman karena dia dendam anak buahnya saya dihancurkan. Akhirnya bosnya datang nih, bos Darman ini gitu kan. Saya dihancurkan di Dago itu di atas tuh, di lapang itu. Darman kebetulan rekan saya tuh Hendra itu atlet PON Jabar tarung derajat. Itu tetap aja dihancurkan karena padahal orang wani ngadu si Hendra jeung Kang Darmada umur Pak lebih gora si Hendra tapi dah anggar sieun ngalawan leuwih sabukna leuwih edan. Nanti kita liatin nih cuplikannya ya. Ada pokoknya ngeri pokoknya. Ini kan lucu kan dunia mah berputar ya. Betul. Ya, kan dari bikers motor Vespa sampai sekarang jadi aktor, bukan juga ada aktor. Emang ada cita-cita enggak kan yang sebetulnya? Jadi saya tidak terlalu obsesif, saya mah ngikutin we aya nama kieu, aya nu ngajak kieu, hayu, aya nu ngajak podcast ge, hayu. Yang penting apa? Saya tuh tidak pernah mencari finansial harus gitu. Karena dengan link ngobrol gini, Akang ini buat saya finansial luar biasa. Ke depan kita mungkin saya kenal dengan Baik 70, ini ada ini. Itu lambat laun kita terhubung dan suatu saat saya pasti saya akan ngontek si ini, ini saya tahu. Iya. Saat orang sudah kita ketemu satu orang yang punya finansialnya besar, kamu punya ini nggak? Saya ngontek, ada si ini. Kamu punya ini, ada si ini. Itu orang akan lebih trust lagi gitu kan. Iya. Ya seperti saya di perusahaan ini, saat ada satu permintaan, saya harus ini, bisa nggak? Bisa. Kamu bisa ini nggak? Bisa. Kamu bisa ini nggak? Padahal saya hanya bailing loh. Iya. Itu kan satu poin gitu kan. Betul. Mungkin buat owner saya itu susah, tapi buat saya bisa ngontek soalnya langsung hubungi. Saya langsung hubungi aja orang ini. Saya tidak pernah ganjel gitu. Istilahnya kalau mencalo mah ganjel harga saya nggak pernah. Kamu mau ketemu dengan ini sok. Kamu mau ngasih berapa ke saya, itu rezeki saya. Daripada bro saya ganjel motor ini 2 juta we nya, itu pasti nggak akan jadi. Jadi hanya sebatas menjadi cukang lantaran gitu. Cukang lantaran. Udah saya mah menikmati aja. Kamu dengan saya kenalkan sok jadi link. Kamu mau panjang, yang penting satu, jaga nama saya karena kamu dikenalkan dengan saya. Betul. Saya punya owner ini baru hobi dengan motor tua. Kamu bisa memasukkan motor tua itu, cobalah yang masuk di akal. Jangan sampai kamu harganya yang tidak masuk di akal, unitnya yang bikin nanti orang menertawakan saya. Kan banyak orang baru hobi tapi ditipu. Nah, ini nih yang selalu kecewanya. Ini orang sudah tahu bahwa saya itu mahal, terus nyari orang lah untuk mencari. Ini bermain. Ini banyak yang kecewa. Buat yang masih ataupun yang baru punya uangnya cukup lumayan, mempercayakan satu orang lebih baik. Ya alhamdulillah kalau memang dia bisa memberikan kontribusi yang bagus. Tapi banyak bertanya atau sekarang dengan media yang canggih banyak lihat-lihat lah semuanya gitu kan. Karena yang saya alami sekarang saja, owner saya kecewa dengan, saya nggak perlu sebutkan, saya kenalkan orang itu masih hitungan bulan bisa memasukkan unit berapa unit, tapi menurut saya itu unitnya kacangan lah gitu ya, tapi dengan harga yang daging gitu kan, fantastis, kan yang malu saya gitu kan akhirnya. Padahal saya sudah memberikan jalur yang eksklusif, tidak harus melewati ring 1, ring 2, ring 3. Tapi mohonlah gitu kan. Ya hukum adatnya, ya cara bicara itu kan ada rule-nya. Ya itu yang penting mah jangan pernah dikecewakan satu orang saat dia kecintaannya dilukai, dia akan pasti kecewa selamanya. Ya benar. Itulah. Betul sekali. Ini kan berbicara mengenai dunia acting gitu kan. Kemarin kan Akang jadi Berry ya.
Bari. Susah nggak sih? Karena kan yang saya tahu gitu kan, Akang teh berawalnya bukan dari dunia apa disebutnya entertain gitu kan. Acting ya. Saya sih kan. Edan anjir ieu urang teh. Bukan gelut tapi kita acting ngebayang tuh. Jadi saya waktu itu ada rasa bangga tapi aya rasa gebereuas anjir. Akang percaya nggak? Saat itu kita dikasih peran kita harus bisa menjiwai pertama kan. Peran saya itu apa sih? Itu yang pertama saya tanya. Saya harus seperti apa sih gitu kan? Itu harus menjiwai. Saat saya dikasih peran untuk seorang yang harus siap fight, tidak mungkin ekspresi saya yang kamu kita siap bertempur. Gitu kan? Itu saya seperti orang gila. Saya lihat naskah, saya kaca, saya berekspresi. Jangan sampai mulut saya gemeter gitu kan, tiba-tiba sieun. Kan ngeserem awak, tapi bibir demam kamera yang begitu besar di muka anjir. Jadi tidak semudah yang akang-akang lihat, ternyata aja ngajian film teh dan siapa nonton nama saja anjir, ngajian filmnya bisa 1 poe 2 poe ngeri anjir. Hargailah film-film tehnya. Wah ngeri. Perlu dihargai. Tombol gitu bangnya, maksudnya kita juga baru pertama kali mulainya. Kumahanya itu aduh. Kumahanya pertama mulai podcast aduh kumaha ya. Jadi sama gitu pertama sebelum mau mulai itu kan bentungan kaca aduh urang teh kiki oh geus sigana alus. Tapi ternyata mesti kali anjing geuleuh. Aduh. Itulah pokoknya apalagi saya yang mungkin butuh kan itu kejar target kan, kejar tayang dalam arti harus beres. Jangan sampai menghambat scene-scene yang lain, gara-gara saya menghambat yang lain yang harus berjalan. Kita dituntut untuk menghafalkan teks gitu kan, peran gitu kan, saat perannya yang buat saya itu sulit, saat kita harus merasa seperti apa sih kita merasakan sakit, merasa sampai kecewa, tapi muka orang kudu sesuai, kan eta anu paling berat anjir, ekspresi bro hese, ya kita lambat laun ya belajar, akhirnya ya biasa gitu. Jadi sekolah dulu enggak kan gitu? Otodidak saja lah. Otodidak pokoknya mah jika motor we acara pakai motor jejempingan happy guys. Motor pejet. Otodidak teh bener-bener. Otodidak edan well pokoknya. Mungkin bisa karena tertekan teh ada kudu sarina. Kudu eta mah kudu. Kudu anjir bisa. Ngerinya iya berarti kan menarik ya kan anggarannya. Dari motor, berarti awalnya itu dari Tarung Derajat mungkin ya? Tuh, berarti Tarung Derajat juga ada ya. Berarti ya tukang lantaran di Tarung Derajat berarti bisa. Aktor-aktor yang ada di Preman Pensiun itu rata-rata punya basic dari itu juga ya? Hampir, yang saya tahu ya 50% Tarung Derajat banyak gitu kan ya. Basicnya memang masih aktif gitu kan. Itu masih Tarung Derajat aktif. Selebihnya memang dunia otomotif gitu kan banyak gitu kan. Yang dunia betul-betul jalanan ya memang ANV ini menilai talent-talentnya luar biasa buat saya. Oh sini cocok buat disimpan di sini ya dia sudah tergambar. Gitu kan. Emang harus badannya gede-gede kayak gini gitu kan? Mungkin karena saya harus menghancurkan dua pintu sih, kulkas 2 pintu ini. Karena saya dipanggilnya si kontainer, kan lebih gede dua kulkas 2 pintu ya anjir. Ngeri orang. Berarti orang atlet catur mah tuh bisa aja. Atlet catur mah. Lu badak sok minakeun eta bentengnya. Si catur main ikatan cinta. Aduh, menarik sekali ini. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Kang Dian. Nih Kang, masuk lagi ke dunia Vespa. Tolong berikan nih tips singkat nih Kang Erik mengenai untuk merawat motor Vespa ini untuk awet itu seperti apa sih sebetulnya? Simple, Vespa itu sebetulnya buat saya motor yang tidak perlu besar perawatan untuk yang tahun tua. Pertama, selalu ini yang saya akan pecahkan dulu. Vespa itu rudet. Ya. Pasti. Ya. Rewel. Mana bawa Vespa pasti rewel. Saya salut dengan omongannya gitu. Anda tahu nggak?
Vespa 60 karek diganti platina tahun 2000. Di tahun ke-60 tadi diganti platina sepulna kuilna baru diganti tahun 2000 nya isukannya mogok amplas deui platina 20 tahun nggak pernah diganti pengapiannya. Bener nggak? Edan tuh kapilator candigara ranti. Jadi kalau memang kamu bermain Vespa baru, ya udah tinggal ganti spare part murah baru, ganti aja pengapian baru, kabulator baru, nyaman. Tapi karena saking kuatnya kita punya Vespa, kabilator bersihan we deui sepuyerna. Ya colokan gedean deui, pakingna we kandelan geus melenting ge. Edan teh saking kuatnya dia punya bahan saking tebalnya. Seher geus kekolotrokan ge kalem we da masih kene maju. Edan teh saking kuatna Vespa bawa gembolan. Iya. Isuk mogok buka busi deui karena pengapiannya pernah diganti padahal mindsetnya dia nggak tahu gitu kan maksudnya. Kunaon sih Vespa mogok tanya ke saya. Iya. Kuil masih bahan pabrik sudah 30 tahun masih nyala. Air diduruk, dibakar. Durung deui, pasti 3 bulan mati nih duruk deui, busi. Padahal pirage kuil 80.000 ganti anyar penting naon? Salahna saking kekuatan punya spare part. Iya. Dia punya bahan yang buat saya luar biasa. Sepul jalan yang harganya 30.000 mung diganti. Keun mah leutik strum ge, lampu kaden menyetet ge gitu kan. Maka tinggal ganti dengan teknologi yang canggih. Armung digaranti. Nah, paradigma itu saya pecahkan ke semua. Lu bermain Vespa baru, ganti semua pengapian, ganti kabilator, aman. 5 tahun 10 tahun enggak baru udah. Udah. Karena mereka buat kita dulu ya karena mungkin saya dulu masih sekolah duit pun nyari paeh, amplasan, buka kipas, amplasan akalan menta pelatih kawinkeun. Edan teh urang baheula. Ya sepul gantian sing mana boga naon sepul simpen enggak pernah saya beli baru. Karena saat itu spare part murah banget gitu kan. Murah pisan Vespa tuh buat saya bahannya besar, kuat-kuat, harga marurah. Dan Itali loh. Tapi karena mungkin sekarang banyak orang yang tiba-tiba datang ke satu bengkel borong. Akhirnya ya harga naik sendiri. Terus di bengkel ngeliat harga Vespa makin tinggi. Kenaikan diikuti dengan di lapangan ya akhirnya dia menaikkan sendiri. Akhirnya ya agak sedikit mahal ya memang gitu kan. Padahal tapi buat saya Vespa dibikin buat seumur hidup. Yang lain 40 tahun kemudian motor lain mungkin sudah jadi rongsokan, Vespa masih. Iya. Bukan saya membanggakan ya. Berdiri kalau masa herang itu gampang. Tapi tahun 60 saya masih bisa ke Bali. Ya, tahun 60 masih bisa jalan-jalan ke Bali, mau kemana. Saking dia punya si insinyurnya sudah membuat bahwa itu motor untuk seumur hidup. Iya. Vespa itu paling simpel, dia tidak ribet harus pakai rantai, tidak ada sedikit pun rantai yang nempel di Vespa. Gigi, udah penggerak jalan. Pengapian, seher, gigi, kupling jalan. Jadi memang skuter Vespa ini ya dibuat memang sesimpel mungkin dan penggunanya biar bikin nggak ribet. Iya. Kenapa Vespa? Dia simpel ya memang lebih penggunanya biar bisa untuk karena harus bisa gitu, pasti bisa. Ngomongnya pasti bisa karena dibuka nggak ada apa-apanya, dibuka hanya gigi 2. Itu dibuka blok Vespa tuh nggak banyak gigi-gigi yang aneh, harus nyetel keteng, harus bla bla bla. Jadi kalau kalian udah pernah buka mesinnya, aduh simpel bisa. Tinggal itu mah berinovasi sendiri, mau dibikin seperti apa, secara pabriknya saja udah simpel. Iya. Dan bahan-bahannya luar biasa. Kasar nama Vespa oli mesinan bisa jalan. Asal oli samping. Saya Bandung Pangandaran tuh oli nggak ada, kosong. Dari Bandung Pangandaran nggak cek ya. Cuman stud kupling habis karena kupling jadi ngepere. Aduh, saya nggak terceknya kupling udah nyampe Pangandaran, kupling jadi terpere. Dibuka nggak ada oli, cuman stud kupling 7.000 perak, saya ganti isi oli lagi. Aman, yang penting oli sampingnya ayaan. Saya juga oli samping pakai oli mesin, saya nggak punya duit. Minta oli bekas disaring ya dan tuh orang baheula ngapulang geus teu puguh rasa saringnya ku kain aja
goblok-goblokna urang baheulanya hayang ulin duit pas-pasan saat itu bensin can ngalaman 700 perak teu ngalaman jadinya 700 perak bro urang mau duit 20.000 geus bangga 20.000 bisa ulin ke Indramayu edan ayeuna nepi naon 20.000 nya anjir alun-alun ge moal nepi 700 perak saya mengalami ya bensin 700 premium pokoknya well pokoknya lah. Jadi memang maksudnya teh kan banyak orang-orang anu ciga di Vespa teh di sisi jalan mogok kadang mogok berarti itu mah memang orang-orangna nu males ngagenti gitu merenya atau yang belum tahu dan belum tahu iya belum memahami makanya Vespa itu seperti apa. simple Vespa itu pasti penyakitnya pengapian. Punya Vespa ganti we anyar 10 jalan 40.000 kondensor 30.000 pelatih 40.000 kuil mahalnya 100.000 busi geus aman terudet Apa aja gajian kue cek urang teh maneh moal gope 5 tahun maneh aman mah rudet tapi da angkewe Kang nah kabayang ieu motor langtung maneh di tahun 70 karek urang nu 60 masih can diganti oge kuilna geus hayang nyaman ganti kabeh simpanan we barang-barang ori kuilna nah tapi itu untuk kayak ya tadi pelatih terus pengapian kayak gitu lokal atau ada kelas-kelasnya. Saat orang teu boga duit nu 12.000 aya pelatih. Tapi untuk ketahanan ya untuk bisa touring mah bisa. Bisa 3 bulan 4 bulan paling geus buka amplas ya. Uno ori 60.000 beli nu lokal. Ingat saya dulu ada di Jalan Lengkong mungkin masih ada itu namanya si Cucong. Apanya di Lengkong Cucong di depan SD itu pelatih masih 5.000 perak saya sisa milih di Nadus kondensor 5.000-an tah legend eta bengkel masih aya kene da saya apa Cucong eta ban Vespa Marura pelatih 5.000-an karena zaman sekolah saya duit di mana bakal itu 2.000 perak pelatih 5.000 berarti saya menang beli pelatih itu kudu tidak bakal dikumpulkan 3 poe karek bisa beli pelatih ka tukang bubur urang kudu gratis dahar di sekolah kumaha carana banyak skill guru-guru pakai Vespa khususnya di servisan KB. Akhirnya orang diberi duit, penilaian orang bagus, sekolah gratis tuh kudu mayar iuran. Da KB guru pakai Vespa saat itu. Orang menawarkan jasa aing di servis. Orang bodoh bahasa Inggris. Pas orang ngontek ke guru, "Pak, nanti pas pelajaran Inggris saya panggil banyak, khususnya servis." Gampang Rik, saya geus. Pokoknya Erik mah dipanggil karena itu guru senior. Jadi saat bahasa Inggris orang masih eueuh wae. Dan si guru tuh nyarekan karena ieu senior lah. Mata kurang bodoh bahasa Inggris supaya anjir. Jadi sebetulnya mah enggak terlalu rumit ya. Biar Vespa itu awet itu simpel tadi yang dikatakan oleh Kang Erik ini gitu kan. Nih, Kang, ada nggak nih saran dan masukan buat para penonton Mang Dragon TV nih yang mulai terjun di dunia motor tua ini, Kang? Di Vespa khususnya. Oke, saran buat yang nonton Mang Dragon TV ini yang mau mulai suka dengan Vespa karena sekarang mungkin harganya udah luar biasa, fantastis lah buat saya dan memang sekarang udah saking canggihnya kita bisa cek semua banyak yang repro kita bisa bikin. Ya, jangan sampai tertipu mana original mana yang bikinan. Secara kasat mata tuh 0,000% itu mirip dengan original. Jadi kamu punya duit, kamu tanya yang benar-benar kamu bisa dipercaya. Saat kamu suka, kamu mending tanya-tanya dulu aja. Jangan asal main beli. Terus kamu jangan sampai beli yang bermasalah. Tetap suratnya harus lengkap. Masalah pajak mati mah terjadi masalah. Dari utama itu nomor 2. Penting mah ada surat kelengkapannya. Keduanya percayakan sama orang yang betul-betul paham dan tidak mengotaki dan tidak apa ya, jadi tong jadi calo lah, maksudnya memang jadi calo tapi dah urang baheula ge tara pernah soknya sampai merean gitu kan. Urang hobi, dirinya saat butuh Vespa, urang mengedukasi gitu kan. Harus jujur. Buat yang jualnya pun harus jujur. Bro, no iya kelemahannya iya. Kadang saya jual begini kan. Akan suka dengan motor saya ini, saya bilang, mana beli dengan harga A. Tapi tahun harap kurang mana dibeli B loh. Hitam di atas putih we. Akhirnya banyak kawan-kawan saya yang baru kecimplung di dunia Vespa kaget.
5 tahun kemudian saya tawar dengan harga, anggap aja beli 1.000, saya tawar 5.000, kaget gitu kan. Kang, saya beli di Akang tuh luar biasa nih, kaduhungnya, baheula lain beli banyak. Nah, bener omongan Akang. Ini bosnya buah Jepara ini, orang Jawa Tengah. Bener Kang Erik bilang, saya tawarin ke mukanya, Kang, Mas, beli ini motor, saya lagi butuh duit. Setahun ke depan saya lebihin 1 juta. Dan dia berucap langsung bilang, Mas Erik, tahun ini saya ditawar udah 4 kali lipat dari Mas Erik yang waktu itu ajukan. Kan itu buat saya satu kebanggaan. Iya. Coba kalau saya waktu dulu itu saya beli 5 unit yang Mas Erik, ya itu mah memang waktu sudah tidak bisa berkata lain ya memang. Situ punya rezekinya segitu. Saya tawar lagi 6 kali lipat, mau nggak? Nggak akan jual Mas, ini saya akan rawat dan akan simpan. Itu baru saya hanya mengedukasi sedikit lah, akhirnya dia sudah bisa menjabarkan sendiri gitu kan, bahwa benar omongannya. Banyak kawan-kawan saya yang menyesal ngambil motor baru, saya bilang, kamu mending beli Vespa ini, 20 juta kamu beli Vespa PNB ini. Waktu itu masih 20 jutaan pasaran, ada muncul, saya sebutkan nggak apa-apanya, brandnya NMAX, mana rek beli NMAX. Bro, mana daripada beli NMAX, ya beli Vespa orang 20 juta, mahal teuing bro. Oke. Sekarang punten, saya tidak menjatuhkan, dia menjelekkan. Vespa PNB cepuk saja stangnya udah 10 juta. Ya, itu mangga. Motornya sudah di 65, 70 juta, 80 juta, catnya ori udah 100 juta. Kelengkapannya seperti ini udah 80 saya jual, 80, 85 nih yang cepuk ini. Karena sebuah ori, ring, kaca, speedometer, handspar, gitu kan. Jok depannya udah 1,5 juta, gitu kan. Ini keranjang ini sudah 1,5 lebih. Keranjang basket itu asli Itali, gitu kan. Jadi saya mengedukasi kawan saya ini bukan karena saya bangga dan sombong, saya sudah beranggapan ke depan ini akan jadi mahal. Akhirnya dia ini, aduh bro kadungnya baheula, ya nggak apa-apa lah, ada waktu bisa. Sekarang kamu akan bisa beli dengan harga yang 20 juta kamu bilang gitu kan. Kaduhung penyesalan memang ada gitu kan, karena mungkin dia finansialnya tidak mencukupi, saya juga mengerti gitu kan. Ya semua orang sudah ada garisnya masing-masing lah, kalau memang mudah-mudahan motor ini bisa menjadi kamu lebih lincah lagi motor baru ini, saya selalu mensupportnya untuk kamu nabung lagi bisa dapetin motor ini. Cuman makin hari makin tahun harganya udah nggak masuk di akal Vespa, dan pembelinya banyak, bukan settingan. Jadi settingan tuh ada untuk menaikkan satu barang, satu produk, kita bermain barengan, pura-pura nggak kenal, saya jual motor harga beleduk, kan itu banyak. Tapi ini kan yang belinya orang dari Jawa Tengah, orang dari Sumatera, itu kan udah nggak mungkin settingan. Dan saya pun berani gitu kan, tiba-tiba ada Vespa, saya sempet bikin pengumuman ataupun apalah, ya pokoknya di medsos, saya lagi cari Vespa 100 cc, PTS, cat original, surat lengkap, tidak perlu plat mana, pajak mau mati berapa puluh tahun, nggak perlu menghidup, asal ngeset utuh lengkap, mau berdebu, asal cat ori saya tukar dengan Ninja 250 cc. Tahunnya mungkin tahun-tahun ninja yang kemarin lah, 2019, 2017, 18, maka saya tukar. Ngeri ya? Jadi ini bukan saya hoak, bukan saya omong doang. Jadi buat yang punya Vespa 100 cc, PTS, cat original, surat lengkap, mungkin dari Dragon Akang ini, Dragon Channel ya, bisa membantu menyebarkan, hubungi saya atau Akang, nanti Akang ini akan saya kasih sedikit komisi lah. Orang menghargai dengan adanya channel ini kan kita bisa jadi link ya. Betul. Mungkin yang dianggapnya motornya sampah, saya akan hargai dengan motor Ninja 250 cc, saya akan berikan. Mungkin buat Akang luar biasa bisa digunakan. Saya pun bangga punya motor yang dianggap Akang sudah nggak dipakai. Ya saling menguntungkan gitu kan. Alhamdulillah gitu. Saya ceritanya pengen PTS 100 cc karena sudah ada juga di rumah disimpan. Tapi saya pengen lagi gitu kan, ada sedikit dana lah gitu kan, buat Ninja 250 ditukar dengan Vespa belel butut 100 cc bro, aki-aki letik lu datang guys pokoknya tong lah aww mah guys mending pakai Ninja 250 keren, cukup saya aja.
kecintaannya ke motor Vespa ini. Nepikeun ka diganti taku motor 2,5 cc. Ninja 2,5. Ninja 250 cc gagal. Mantap pokoknya cowok banget. Iya. Mantap sekali. Jadi kita bantu Mang Arif. Kita Siap. bantu. Viralkan. Kita cari di rongsok. Viralkan. Harus. Tidak tahu rezeki Akang ini kan bisa kita makanya dengan adanya ini kan terbuka semua. Betul sekali. Gitu kan mungkin mengedukasi yang lain juga akhirnya kakeknya punya jadi ingat nggak tukerkan Ninja 2,5 daripada pakai Vespa butut udah saya tampung saya kasih komisi Akang ini. Siap. Kalau ada yang punya langsung saja di kolom komentar ya. Tulis saya punya alamat dan namanya langsung komen. Komen pokoknya mah. Tah saya boga 10 ciki. Halo, aku misi. Aduh, Kang Rian ini sudah masuk closing statement nih kan. Udah masuk ke pertanyaan 2.500 ini Kang Rian. Loba pisan. Iya. Nah, Kang Erik tolong berikan nih saran dan masukan buat channel Mang Dragon TV ini nih, supaya kedepannya lebih baik lagi. Aduh, pokoknya channel Dragon TV ini buat saya luar biasa lah. Yang penting mah selalu ini ya kupas yang memang orang tidak tahu aja, mengedukasi orang yang jadi orang lebih paham, lebih tahu, mengedukasi orang yang meremehkan satu barang itu kan di sini jadi terbuka. Betul. Mindsetnya terbuka. Jadi jangan pernah melihat satu sudut pandang gitu kan. Ternyata ini dengan adanya Dragon TV channel ya? Mang Dragon. Ini jadi semua orang tahu gitu kan. Yang anggapannya ternyata kakek saya punya, bibi saya, paman saya. Ini kan jadi orang betul sekali membukakan, dan kita membuka diri yang tadi saya ucapkan saya butuh unit itu mungkin buat yang punya jadi finansial saya akan jadi nambah nih. Anak saya memang lagi perlu nih gitu. Atau mau pengen sama uang harga yang tadi saya utarakan enggak. Terus kan jadi orang lebih tahu lagi ternyata merawat Vespa tuh mudah, ganti pengapian baru saja udah aman. Ya kedepannya mungkin Mang Dragon ini lebih banyak lagi mengungkap Bandung tuh masih lekak-lekuknya banyak yang orang belum terekspos loh. Betul sekali. Masih harus diangkat. Pokoknya terus bongkar barang antik, vintage dan langka itu harus dibongkar. Pokoknya aneh, nggak perlu Vespa aja. Bandung tuh barometernya dunia otomotif. Bongkar KB. Siap. Itu pesan saya buat Mang Dragon. Ya itu mungkin ya tadi memang seru sekali nih bincang-bincang dengan Kang Erik Berebet ini ya. Memang sebetulnya saya masih ingin ngobrol ini Kang Erik, cuman memang karena durasi gitu, dan juga waktu ini sudah larut malam juga ini. Jadi kita sudahi saja mungkin. Tapi mungkin kedepannya kita akan ada part kedua nih dengan Kang Erik karena memang seru sekali, banyak sekali pelajaran yang kita ambil, terutama tentang Vespa ya. Itu. Nah untuk dulur-dulur Mang Dragon TV nih ya yang hendak memulai untuk bergelut dengan dunia Vespa atau memiliki untuk memiliki motor Vespa, jangan takut, jangan risau. Ternyata Vespa itu simpel ya. Ini ribet mah diri sendiri sebenarnya. Gitu, cara dari merawatnya itu yang ribet. Terus dan juga untuk namanya intinya mah tetap jaga silaturahmi ya antar sesama pengendara yang lain, jangan sampai ada gesekan-gesekan di jalan lah. Pokoknya mah say hi, pokoknya mah jeung sasaha oge say hi, pokoknya mah say hi pokoknya. Itu mungkin Marif ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin saya mau berterima kasih sekali kepada Kang Erik yang sudah meluangkan waktu dan memperbolehkan kita di workshopnya untuk podcast ini. Betul. Dan juga sudah direpot gitu. Waduh, ditunggu lagi. Kita mah terbuka saja, bebas. Mangga selama saya masih bisa memberikan yang saya tahu, saya tidak akan karena itu udah jadi ibadah lah ya. Ibadah buat yang mereka nggak tahu, jangan sampai banyak orang yang membikin jadi itu ajang bukan menipu ya, maksudnya ya jangan kasih orang yang baru suka kecewa gitu kan kalau tidak tahu. Makanya saya selalu mengedukasi bahwa Vespa itu kelemahannya di sini, tapi ini saya akan jabarkan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang yang saya selalu
kawan-kawan, rekan-rekan yang mulai suka, selalu pertama saya kasih tahu, akhirnya dia makin udah lebih tahu dari saya. Karena kecintaannya edan ti urang. Bahkan yang baru-baru milenial sekarang lebih, wah ngeri lah. Karena dengan canggihnya teknologi ya, mengakses dari semua udah bisa. Kadang saya pelongo gitu kan. Kang ada seri ini Prancis yang masih di bawah saya, Kang ini ada seri Amerika gitu kan. Ternyata Vespa tuh ragamnya banyak. Seri China, seri Prancis, Amerika gitu kan, Afrika. Itu si Vespa memang diperuntukkan untuk negara pasti beda. Jerman. Itu tiap negara pasti ada ciri khas masing-masing. Bahkan sekarang katanya karena saking Vespa udah langka, banyak ngambil Vespa pecinta kita dari luar negeri. Jadi sekarang mengimpor. Saking laloba duitna, tuh di Amerika, Allstate, seri Jepang, seri China, itu udah masuk ke Indonesia. Saking karena kecintaan, ya ngeri lah pokoknya. Orang sampaikan olahok dari jelema nu ayeuna duit didukung, channel linknya mungkin didukung, ya gitu. Makanya saya bilang di atas langit ada lebih langit, ada atmosfer, ada planet itu banyak. Salut, saya mah pokoknya mah tetap hobi itu memang tidak ada batasnya. Itu saja mungkin ya. Oke. Kang Erik, terima kasih waktunya. Mantap. Terima kasih sekali. Mantap. Itu saja mungkin untuk video kali ini. Kita nanti akan dilanjut lagi ya. Mudah-mudahan akan ada faktornya ya. Amin. Itu saja, saya Sirian Sugondrong yang YouTuber yang tidak saya Sirian Sugondrong, YouTuber yang belum terkenal. Dan saya si Arif Nasi Goreng. Dan saya si Arif Tales, si tukang sambal goreng yang sedang magang jadi host. Dan saya Erik Berewet, si Bari Preman Pensiun 5. Itu saja, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu. Ya, jadi mungkin terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.